Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang Pak. Terima kasih kepada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan guru, yaitu bagaimana dan apa yang akan kita bicarakan, yaitu mengenai sebuah aksi nyata yang akan saya lakukan pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita nanti dimulai dari membuat acara doa, lalu kemudian nanti kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Setelah itu nanti akan saya melanjutkan tentang pemaparan dengan diseminasi implementasi konsep-konsep inti budaya di lingkungan positif di sekolah. Maka untuk ini kita akan diawali dengan doa dibuka oleh nanti bersama Ibu Tarigan. Jadi kesempatan ini kami sampaikan kepada Ibu Tarigan. Silakan Bu. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan Tuhan pada siang hari ini atas berkat, rahmat dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami masih diperkenankan untuk berkumpul di kantor ini dengan keadaan baik-baik saja. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sosialisasi aksi nyata tentang penerapan positif di lingkungan sekolah ini. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati acara ini, Tuhan yang tetap memberkati Bapak pembicara kami nanti. Kiranya apa yang kami sosialisasikan pada hari ini dapat kami terapkan di sekolah ini dengan baik. Inilah doa kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Tarigan yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Untuk kata sambutan kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah. Silakan Bu. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang Bu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini masih diberikan kesempatan kepada kita semua, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan sekolah kita ini. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak B. Sianiba yang sudah bersedia mengikuti guru penggerak. Saya juga berharap kepada kita semua guru-guru yang ada di sini supaya kita bersedia mendukung sedapat mungkin, baik itu berupa pendapat, pemikiran, bagaimana supaya Bapak itu berhasil ada guru penggerak dari sekolah kita. Nah, seperti yang saya dengarkan tadi, yang mau Bapak paparkan mengenai nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita ini, tentu itu tidak akan pernah berubah. Bahkan saya menghimbau kepada kita semua supaya kita meningkat lagi lah ke depannya, baik itu di bidang disiplin, baik itu di bidang budaya. Karena sekarang kita sudah ada Batak D, artinya di situ supaya kita mengembangkan bakat-bakat yang ada yang dimiliki oleh anak didik kita. Jadi yang lebih tahu ya tentunya ibu-ibu di kelas. Contohnya si A ke arah mana dia, si B ke arah mana, dan si C. Jadi perlu penjiwaan lebih mendalam kepada anak didik kita secara pribadi, lepas pribadi. Itu yang saya harapkan dari ibu sekalian, karena kalian yang langsung bertatap muka di kelas. Dan saya juga menghimbau kepada kita semua agar kita meningkatkan disiplin kita di sekolah ini, baik itu kehadiran, baik itu kebersihan dan sebagainya.
agar kita saling merangkul, saling bekerja sama guna terciptanya anak didik yang keluar nanti dari sini bisa kita andalkan ke depannya, bukan hanya bermain di dalam kampung saja atau di halaman saja. Ikoboi banyak dari Danakon, apalagi Sonari sudah banyak lomba-lomba, baik itu dari bidang pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Jadi untuk itu saya mengharap kepada kita semua agar kita lebih antusias untuk mengajar, lebih aktif lagi ke depannya. Seperti yang saya katakan tadi, kita arahkan bakat si anak itu sesuai yang dimiliki pribadi masing-masing. Jangan kita paksakan yang tidak sesuai dengan bakatnya. Itu tujuan kurikulum Merdeka sekarang. Jadi untuk itu, marilah kita mendukung Bapak Besianipa supaya bisa berhasil, dan itu yang kita harapkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dan arahan kepada kita sebagai guru tenaga pendidik di sekolah kita ini yang kita cintai ini, bagaimana kita supaya mencetak anak didik kita ini menjadi generasi-generasi yang unggul. Baik ibu-ibu yang hebat, pada sesi ini kita terlalu tegang, tidak terlalu tapi kita santai saja Bu ya. Jadi di sini kita masuk ke dalam pemaparan tentang diseminasi implementasi konsep-konsep inti budaya lingkungan positif di sekolah. Jadi pada kesempatan ini kita akan bertukar pikiran, bertukar pendapat tentang budaya-budaya positif yang harus kita buatkan ke depan, yaitu yang lingkungan positif. Jadi Bapak Ibu, di sini saya bukan mengajari ya, tapi kita yang bertukar pikiran, saling berbagi pendapat tentang budaya positif ini. Jadi kepada kita Ibu, supaya mengangkat semangat kita, saya mau coba dulu ya, meminta kepada kita semua, kita berdiri dulu sebentar. Saya mau akan buatkan dulu memutar sebuah musik. Kita boleh bergerak dengan sebaik mungkin.
Oke, semuanya udah segar ya ibu-ibu? Rasanya kurang panjang ya, ingin lagi gitu. Tapi kalau kita lanjut nanti presentasinya nggak sampai dulu. Oke ibu, kita lanjut. Diseminasi implementasi konsep-konsep inti budaya lingkungan positif di sekolah. Ini adalah sebuah aksi nyata yang saya buat di modul 1.4. Saya sebagai CGP Angkatan 9 di Kabupaten Toba, yaitu BBGP Sumatera Utara, yaitu Balai Besar Guru Penggerak di Sumatera Utara. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penerapan menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik itu harus memiliki kompetensi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dilaksanakan dengan konsep disiplin positif, memahami dan memotivasi tindak perilaku manusia agar menjadi lebih baik daripada sebuah kontrol seorang guru, yaitu segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan kesalahan yang dilakukan, dan keyakinan sekolah atau kelas yang Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, apakah kita sudah pernah mendengarkan segitiga restitusi ini? Belum ya? Ada belum ya? Oke, jadi di sini kita sudah memperdengarkan yaitu segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan kesalahan yang dilakukan, dan keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati bersama. Nah, Bapak Ibu, untuk budaya positif kita lihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa budaya positif jika dapat diterapkan maka akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua di sini, budaya positif dapat kita lakukan dengan nilai-nilai peran dan guru penggerak ini dapat kita terapkan apabila guru memiliki 5 nilai peran guru penggerak, yakni berpihak pada murid, berkolaborasi, inovatif, mandiri, dan reflektif. Jadi ibu sekalian, nilai kita sebagai guru itu ada 5 nilai-nilai yang kita emban dalam status kita sebagai guru atau pendidik, yaitu nilai yang pertama adalah berpihak pada murid, berkolaborasi, inovatif, mandiri, dan reflektif. Kemudian kita melihat dari visi guru penggerak. Visi merupakan sebuah harapan yang akan dicapai dengan melakukan prakarsa perubahan untuk mencapai sebuah visi dan dapat dilakukan dengan metode inquiry apresiatif Bagja. Ibu masih di pertemuan kita yang pernah dulu itu ketika pendampingan pernah ini udah saya paparkan tentang Bagja, masih ingat ya Ibu ya? Masih ya? Bagja B itu adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, yang terakhir atur eksekusi. Nah, untuk sebuah visi itu memang kita menggunakan prakarsa perubahan dengan metode Bagja ya Bu ya, seperti yang sudah dipaparkan pertemuan-pertemuan yang lewat. Nah, kita lanjut. Bapak Ibu, ini adalah sebuah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah budaya yang sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah kita yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran
dalam diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih mengarahkan pada disiplin diri yang mampu mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan murid. Disiplin positif juga dapat membuat murid menjadi lebih paham dan sadar akan motivasi dalam diri, bukan karena keterpaksaan atau adanya hukuman kepada murid. Jadi artinya kita ibu, ketika murid kita itu melakukan kesalahan, tetapi mereka menyadari apa yang mereka perbuat, dan jadi dia disadarkan dengan adanya motivasi dalam dirinya dengan kesadaran tadi. Jadi bukan karena kita memberikan hukuman atau keterpaksaan dalam diri murid kita itu. Nah, itu menjadi sebuah positif, disiplin positif yang mungkin bisa akan kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan kebutuhan ini meliputi keinginan dianggap berharga. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir dia kesenangan. Nah, kesenangan ini atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Memang semua manusia ini pasti kita harapkan seperti ini. Nah, sekarang ibu, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir kita dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah saya mempelajari ini? Ya, ini ibu guru hebat kita memang mengerti dan menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan, yaitu kontrol yang biasa kita lakukan, adalah sebagai penghukum dan pemantau. Padahal seharusnya kita memang harus sebagai manajer dan menangani masalah dengan cara menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan yang dilakukan, dan meyakinkan anak untuk keyakinan kelas yang disepakati. Nah, ibu, dari sini bisa nggak kita terima ini? Atau dari antara kita mungkin ada yang mau bisa berikan pendapat atau mau bertanya mungkin? Tentang perubahan lah, seperti yang disebutkan tadi kan, kita mengerti, menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan itu kontrol yang biasa kita lakukan. Tadi kan kontrol yang biasa kita lakukan ini seperti yang dikatakan di sini adalah sebagai penghukum. Nah, coba kira-kira dari antara kita ibu, kontrol sebagai penghukum ini boleh kita berikan dulu gambaran-gambarannya. Seperti bagaimana yang pernah biasa kita sudah lakukan selama ini di tempat kita. Coba gambarannya Bu. Ya Bu ya, kita boleh sini kita diskusi, tidak ada istilah memberikan jawaban yang salah, tapi kita di sini adalah bertukar pendapat, sharing, saling berbagi. Di kesempatan ini yang kita harapkan adalah bagaimana memberikan tanggapan atau solusi atau masukan dari kita semua. Di apa ini? Apa kita bisa dapat kita pahami nggak ini ya Ibu? Atau ada yang ditanyakan? Pas nah? Atau kita lanjut?
Atau kita lanjut aja dulu ya, nanti kita ulang kembali ya. Oke. Nah sekarang di sini ada posisi kontrol guru, ada 5. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Nah dari 5 posisi kontrol guru ini, coba dulu yang apakah ini kita sudah, yang mana lah ini yang biasa kita terapkan sebagai budaya di sekolah kita ini? Semua ya. Oke. Baik. Terima kasih kepada Ibu ya semua. Nah, tadi sebelumnya kan disebutkan di sini Ibu guru, kita mengerti dan menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan tadi, yaitu kontrol yang biasa kita lakukan kan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Padahal seharusnya ini yang memang umum ini. Nah, padahal seharusnya kita harus sebagai manajer dan menangani masalah dengan cara menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan yang dilakukan, dan meyakinkan anak untuk Nah, di manajer atau di poin kontrol guru yang kelima ini, inilah yang disebutkan di dalamnya segitiga restitusi tadi. Nah, segitiga restitusi itu yaitu tadi segitiga tahapannya adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan yang dilakukan, kemudian yang ketiga adalah meyakinkan keyakinan kelas. Nah, itu yang segitiga restitusi ada jadi penerapannya itu dalam posisi kontrol yang diterapkan oleh posisi kita sebagai manajer, guru yang menjadi sebagai manajer. Nah, itu posisi kontrol kita, posisi kontrol guru yang menerapkan segitiga restitusi tadi. Seperti ini tahapannya 3 ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah kesepakatan yang disepakati bersama oleh warga sekolah. Jadi kalau kita di dalam kelas, di kelas kita kan pasti kita membuat juga sebuah kesepakatan yang disepakati bersama. Jadi ketika kita membuat kesepakatan bersama, jadi semua dilibatkan di dalamnya itu. Nah, misalnya di dalam ruangan kelas, semua tanpa terkecuali dilibatkan, sehingga ketika melakukan kesalahan, maka dalam motivasi diri anak didik kita itu adalah ada kesadaran dari motivasi dirinya. Jadi tidak hanya akan memberikan hukuman atau keterpaksaan kepada siswa, tetapi dia melakukan perubahan itu dengan adanya kesadaran motivasi dalam dirinya. Nah, itu. Jadi penerapannya adalah ada di segitiga restitusi ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Bagaimana sih cara menerapkan segitiga restitusi ini? Baik ya Bu ya. Jadi dari kemarin Ibu sudah saya membuat sebagai aksi nyata juga sebelum ini, membuat penerapan segitiga restitusi. Kemarin memang dengan waktu yang sangat sedikit, tapi saya harus membuat tugas itu. Saya sudah membuat segitiga restitusi ini, dan kami semua para CGP juga membuat di dalam LMS CGP kami yang harus dibuatkan dalam bentuk video. Jadi sudah kami buatkan ini, ditautkan ke channel YouTube pribadi, lalu ditautkan kepada LMS dari para CGP. Jadi ini sudah, kalau misalnya kita ingin lagi mengembangkan lagi bagaimana sih penerapan segitiga restitusi ini, sudah bisa kita lihat yang sudah dibawakan oleh para teman kita CGP yang sudah melewati tahapan CGP ini. Tapi saya ambil buat sebuah contoh bagaimana sebuah penerapan segitiga
restitusi ini, jadi ketika kita seorang siswa kita membuat sebuah kesalahan, artinya dia melanggar aturan lah. Nah, ketika kita melihat atau melanggar peraturan, maka siswa yang harus kita yang melanggar itu, bagaimana kita melakukan dia sebagai sebuah perubahan. Tetapi tahapannya ini, kita pertama dulu menstabilkan dia. Nah, seperti apa menstabilkan? Ketika murid salah, kita harus menstabilkan dulu posisi anak itu, supaya apa? Supaya si anak dia memberikan, ketika kita buat pertanyaan dalam menstabilkan ini, jadi si anak dia akan mengutarakan apa sih yang sebenarnya yang terjadi pada dalam dirinya sehingga dia melakukan kesalahan itu. Jadi kita posisinya harus dulu menstabilkan si anak, baru anak itu akan menyampaikan apa alasan dia melakukan kesalahan itu. Lalu setelah kita tahapan ini kita lalui, maka kita akan memvalidasi yang tindakannya yang salah itu. Seperti contoh misalnya, kalau misalnya murid kita terlambat, nah kita akan tanyakan kepada murid kita, kenapa terlambat? Jadi kalau ketika dia terlambat dengan dia sudah dengan kondisinya sudah stabil tadi, maka dia akan memberikan alasan mengapa dia bisa terlambat. Jadi dia akan jujur apa alasannya sehingga dia terlambat. Nah, ketika dia sudah memberikan alasan itu, maka kita akan memvalidasi tindakan itu dengan cara bisa juga membuat motivasi kepadanya. Oh ya, saya dulu pernah jadi siswa seperti kamu, pernah terlambat. Nah, itu sudah menstabilkan dalam posisi anak itu, sehingga dia tidak merasa ketakutan lagi dia. Pertama dia sudah stabil, sudah kita validasi, maka si anak itu dia tidak akan ketakutan, tetapi dia akan berpikir. Dan dalam tahapan memvalidasi ini, maka kita masuk dalam tahapan menanyakan keyakinan kelas. Ketika siswa sudah terbuka dan dia mau jujur, maka kita akan berikan konsekuensinya terhadap keyakinan kelas. Kalau misalkan dia terlambat, maka kita tanyakan dia, apakah dia tahu kesepakatan itu? Kalau dia terlambat, apa sanksi yang diberikan kepadanya? Itu kan kembali tadi kesepakatan tadi ya. Kalau misalnya diberikan hukuman ke sana, misalnya membersihkan kamar mandi, itu adalah sebuah sanksi yang seperti tadi ya, yang disebutkan penghukum tadi, penghukum. Jadi kita sebenarnya tidak hanya sebagai penghukum, tapi kita harus menjadi sebagai posisi manajer. Nah, itu yang penerapan segitiga restitusi ini. Jadi sehingga dengan penerapan ini Ibu, dengan penerapan ini, maka budaya-budaya positif di sekolah kita dapat tercapai seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, keyakinan sekolah ataupun kelas, pembentukan keyakinan sekolah itu yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi maksudnya di sini Ibu, ketika kita membuat sebuah kesepakatan dalam kelas ataupun mau sekolah, jadi artinya apa yang mau kita sepakati. Jadi dari semua warga ataupun anak didik kita kan akan memberikan apa yang mau jadi kesepakatan. Tetapi dari sebuah kalimat yang mereka berikan itu, atau setiap yang memberikan kesepakatan itu, kita buatkan dalam pernyataan-pernyataan universal dengan keyakinan kelas itu dalam bentuk positif. Jadi kita buatkan dalam bentuk positif. Misalnya
nggak boleh terlambat, misalnya kan. Artinya itu kan kalimat keyakinan yang diberikan, tetapi kita ubah dia dalam bentuk kalimat positif. Artinya nggak boleh terlambat ini bisa dibuatkan menjadi kalimat hadir tepat waktu. Nah seperti itu maksudnya, pembuatan positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau di ruangan kelas kita mungkin kita sudah punya kesepakatan di dalam kelas kita, tetapi kita kembali ingatkan kepada anak didik kita, yakinkan semua peserta di dalam ruangan kelas itu adalah mengingat keyakinan kelas itu, atau seberapa banyak pun yang sudah kita buat keyakinan kelas di ruangan kita, si anak itu kita harus yakinkan mereka mengingat itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang bisa diterapkan itulah yang mau kita buat. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti yang tadi itu. Jadi semua dilibatkan dalam membuat sebuah keyakinan itu. Jadi dari berapa jumlah anak didik kita yang ada di ruangan, mereka kita libatkan untuk memberikan pendapatnya sehingga menyepakati secara bersama-sama yang harus disepakati. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan Ibu dari pemaparan tadi. Mungkin ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau diberikan masukan atau tanggapan kepada kita semua. Ibu bisa diberikan kesempatan. Silakan Ibu. Atau Ibu kepala sekolah yang mau memberikan masukan atau tanggapannya. Sebagai penutup gimana ya? Kita berdoa lah ya. Oke, kita berdoa. Kami kembali kepada Ibu tadi kan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang sosialisasi kami pada saat ini, dan kami ingin menutup acara ini, dan kiranya apa yang sudah kami pelajari tadi dapat berguna bagi kami untuk kami terapkan di dalam sekolah ini. Inilah doa kami yang kurang sempurna, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.